Monggo Pak Bejo katuran pinarak. Cie. Ini anu ya. Dah. Berarti kan punya rumah ya. Sudah masuk ya? Udah, aman. Di anu di kode ya nanti dan mau lain. Rasa apa? Apa tuh? Boten. Kalau Novi di situ ya nggak apa-apa. Nah, di situ. Tunggu, geser. Tahu. Maksudnya kan Kena namanya Mbak Arab kaki. Pak Karno menyampaikan Bapak tetap di sini atau Bapak di sini. Maju Bapak. Dan mundur. Bu Lilis kelihatan loh. Udah kelihatan. Aku kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Mengaku. Kena di sini. Pon, siap. Bu Novi. Geser sedikit single dulu. Biar Lagi saya ingin oke. Saya kalau mencet ini, jangan mencet saya. Ini dewe lho. Tes. Jadi maju mundur apa dhewe ra muni tampil kok. Tes video 1. Tes. Kurang-kurang anu Mak, Pak kurang kok. Cek. Nah. Oh, jadi mundurkan Bu. Oh, di resto. Sudah Mbak Novi anu awalnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Izinkanlah. TV rusak jangan dipukul. Cakep. Nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara pada siang hari ini. Kita berikan aplaus tepuk tangan dahulu Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Prawit 1 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Prawit 1 beserta karyawan yang saya hormati. Selamat siang semuanya Bapak dan Ibu. Pertama-tama marilah sebagai insan yang berpancasila kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan dengan berdoa agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin, selesai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti seminar pada siang hari ini, yang mana seminar dilaksanakan pada hari ini, Rabu 23 Oktober 2024. Adapun seminar pada siang hari ini nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Catur Widodo SPD dengan tema seminar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkanlah kami akan menyampaikan
susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Rahayu Utami SPD. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah sekaligus mentor, yaitu oleh Bapak Sudarto SPD MPD. Acara yang keempat adalah acara inti pada siang hari ini adalah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta oleh Bapak Catur Widodo SPD. Berikutnya acara yang kelima adalah sesi tanya jawab. Acara yang keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sri Rahayu Utami SPD dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan kepala sekolah sekaligus mentor kepada yang terhormat Bapak Sudarto SPD MPD dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang kami hormati Bapak Ibu serta karyawan SD Pondok 1 serta peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama, mari kita tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan
terima kasih untuk peserta seminar pada siang hari ini, kepada Pak Catur SPD yang telah melaksanakan kegiatan seminar pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti pada seminar pada siang hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama pada Bapak Ibu guru yang bersangkutan, kita mungkin mengimbas kepada anak-anak kita, terutama anak-anak di SD Prawit 1 Kota Surakarta. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti seminar pada siang hari ini bisa untuk mengubah dalam perilaku untuk kegiatan belajar mengajar di SD Prawit 1 ini, sehingga akan bermanfaat pada anak-anak kita yang sebagai generasi penerus bangsa untuk mengganti nanti generasi yang sudah tua. Untuk itu, selamat mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada tahun ini. Mungkin itu untuk sambutan satu minta di siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat pada kita semua. Amin. Bila berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Sudarto SPD MPD yang sudah memberikan sambutan pada siang hari ini. Masih semangat Bapak dan Ibu semuanya? Yes, bunga cantik enak dipandang, memiliki harum semerbak yang menyenangkan. Mari tumbuh dan berkembang dengan tema seminar yang menyenangkan. Kita berikan aplaus bersama biasa. Ya, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah inti seminar pada siang hari ini. Seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang akan dibawakan ataupun disampaikan langsung oleh Bapak Catur Widodo SPD. Kepada yang terhormat Bapak Catur Widodo SPD, dipersilakan. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Sudarto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Prawit 1. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri undangan yang telah saya sampaikan kemarin, yaitu berkaitan dengan kegiatan seminar yang akan saya paparkan, yaitu terkait dengan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2024. Mohon izin saya untuk menyampaikan seminar pada siang hari ini. Untuk seminar hasil laporan siang hari ini yang saya buat adalah peningkatan pemahaman literasi dengan media pembelajaran literasi Magic Card pada siswa kelas 6 SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Dipersembahkan oleh saya sendiri, Catur Widodo SPD. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya adalah Catur Widodo SPD. Kemudian saya sebagai guru kelas. Di sini saya sebagai P3K angkatan ketiga untuk kegiatan MOOC ini. Unit kerja saya di sini di SD Negeri Prawit 1 Surakarta. Saya membawa judul tadi peningkatan pemahaman literasi dengan media pembelajaran
literasi Medika pada siswa kelas 6 SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025 dengan mentor yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Sudarto SPD MPD. Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Prawit 1. Baik, saya mulai untuk bab yang pertama. Latar belakangnya adalah berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan. Orientasi adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Maksudnya adalah membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi organisasi. Sedangkan untuk tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk core value ASN itu berakhlak, yang artinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Waktu pelaksanaan orientasi yang saya lakukan, saya mulai dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal selesai, yaitu tanggal 23 Oktober 2024. Untuk tempat orientasi PPPK saya laksanakan di SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta. Untuk jadwal orientasi yang saya lakukan yaitu di angkatan 3, seperti yang saya sampaikan tadi, dari tanggal 3 sampai tanggal 23 Oktober 2024, dimulai dari pembukaan, kemudian MOOC, evaluasi akademik, remedial, orientasi tempat kerja, seminar yang dilaksanakan pada hari ini, evaluasi pelatihan, dan diakhiri dengan penutupan. Untuk bab 2 terkait dengan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misi pemerintah Kota Surakarta adalah 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Poin yang 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi yang ke-6, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ke-7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk SOTK yaitu struktur organisasi dan tata kerja, yang paling atas adalah wali kota beserta wakil wali kota, kemudian ada jajarannya, ada staf ahli, sekretariat daerah, ada badan daerah, kemudian tingkat kecamatan, inspektorat, dengan struktur-strukturnya yang termuat di dalam gambar ini. Bab ketiga terkait dengan nilai dan etika organisasi. Untuk Dinas Pendidikan, visinya adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misi Dinas Pendidikan, yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi yang kedua adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Misi yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan.
Untuk SOTK Dinas Pendidikan, struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Pendidikan dimulai dari kepala dinas, kemudian ada sekretariatan, ada bagian administrasi sampai pada yang paling kecil yaitu UPTD ataupun satuan pendidikan. Bab ketiga yaitu nilai dan etika organisasi. Untuk SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta memiliki visi yaitu unggul dalam prestasi dan berbudi pekerti luhur. Untuk misi dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah, maka SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, mencetak siswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mencetak siswa berbudi pekerti luhur. Untuk struktur organisasi dan tata kerja pada SD Negeri Prawit 1, yang pertama adalah yang paling atas yaitu Kepala Sekolah Bapak Sudarto. Untuk kurikulum Catur Widodo. Untuk administrasi Bapak Brian Suryo Adi. Untuk kelembagaan ada Ibu Dian Martini. Sarana dan prasarana ada Bapak Bejo Suratman. Untuk pendidikan ada Ibu Wahyu. Untuk pembiayaan ada Ibu Aziza Rahmawati. Untuk bagian peserta didik ada Ibu Dwi Astuti. Kemasyarakatan ada Bu Sri Rahayu Tani. Bagian lingkungan budaya ada Ibu Eko Lilis Sri Handayani. Sedangkan untuk bagian terakhir adalah masyarakat langsung menuju ke orang tua siswa. Sedangkan untuk data pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Prawit 1, yang pertama Bapak Sudarto sebagai kepala sekolah, kemudian ada Ibu Sri Rahayu sebagai guru kelas 1, Ibu Wahyu kelas untuk penjaskas, kemudian ada Ibu Eko Lilis Sri Handayani sebagai guru kelas 4, Ibu Azizah Rahmawati sebagai guru kelas 5, Bapak Bejo Suratman guru kelas 3, Bapak Catur Widodo guru kelas 6, Ibu Dian Martini sebagai guru agama Kristen, Ibu Dwi Astuti sebagai guru agama Islam, kemudian Ibu Laurencia sebagai guru agama Katolik, ada Ibu Novita sebagai wali kelas atau guru kelas 2, kemudian ada Bapak Brian sebagai operator, dan terakhir Bapak Suyitno sebagai penjaga sekolah. Untuk bab yang keempat terkait dengan rencana dan hasil kerja PPPK, identifikasi isu yang pertama yaitu rendahnya pemahaman siswa dalam menganalisis teks narasi. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran bagi siswa dalam membantu untuk menganalisis teks narasi. Maka isu yang diangkat adalah rendahnya pemahaman siswa dalam menganalisis teks narasi di SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta. Gagasan yang diangkat yang akhirnya menjadi judul seminar saya pada siang hari ini dan juga sebagai laporan saya, yaitu peningkatan pemahaman literasi dengan media pembelajaran literasi Magic Card pada siswa kelas 6 SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Untuk selanjutnya, rencana dan hasil kerja PPPK. Yang pertama, kegiatannya adalah mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Tahapan kegiatan: A. Membuat asesmen awal untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran. B. Membagikan asesmen awal untuk diisi siswa. C. Mengelompokkan permasalahan kesulitan belajar siswa dari hasil asesmen awal. Hasilnya atau outputnya adalah untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. A. Terciptanya asesmen awal. B. Terisinya asesmen awal. C. Terkelompokkannya kesulitan belajar siswa dari hasil asesmen awal untuk ditangani. Untuk kontribusi terhadap visi, cocok atau sesuai, selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian sesuai juga dengan visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, serta
cocok dan selaras dengan misi SD Negeri Prawit 1, yaitu mencetak siswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sebagai gambaran ketika saya bersama dengan siswa kelas 6 melakukan pengisian asesmen awal di kelas, didapatkan hasil untuk asesmen awal, yaitu untuk diagram lingkaran ini yang berwarna biru ini untuk menentukan judul cerita. Sudah mayoritas anak-anak bisa menentukan judul cerita yang warna biru itu sebanyak 89%. Kemudian yang warna merah itu sedang tahap berkembang 7%. Kemudian yang sama sekali belum bisa atau mengalami kekeliruan itu ada 4%. Kemudian selanjutnya menentukan nama penulis 71% itu sudah bisa. Kemudian yang warna hijau belum bisa itu ada 29%. Selanjutnya adalah menentukan nama penerbit. Ada 75% siswa sudah bisa menentukan nama penerbit, tapi masih ada 25% siswa itu belum bisa. Yang namanya penerbit itu di mana toh? Pada bagian cerita atau di buku. Kemudian menentukan nama tokoh dan watak. 64% itu sudah bisa. Kemudian warna merah baru berkembang itu 18% dan belum bisa sama sekali. Oh mohon maaf kebalik. Jadi yang warna biru itu yang sudah bisa itu baru 18%, sangat rendah. Kemudian yang warna hijau itu sama sekali belum bisa. Yang warna merah berkembang, baru berkembang. Jadi sedikit-sedikit tapi belum sesuai dengan harapan. Kemudian untuk menentukan amanat, semakin ke bawah tingkat kesulitannya semakin berkembang. Untuk menentukan amanat yang warna biru yang sudah bisa itu sedikit lagi. Yang warna biru itu ada 14%. Yang warna merah berkembang itu ada 39%. Dan yang sama sekali belum bisa itu ada 47%. Memang anak-anak di sini menjawab, tapi jawabannya belum sesuai dengan harapan kita. Kemudian untuk membuat ringkasan atau sinopsis, ini anak-anak yang sudah bisa baru 18%, yang berkembang 28%, dan 54% itu belum bisa. Di awal-awal ketika saya melakukan asesmen. Maka dari asesmen tersebut saya membuat rencana media pembelajaran. Tahapan yang saya lakukan: A. Berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor mengenai pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, persetujuan oleh mentor dalam pembuatan media pembelajaran, menghasilkan terciptanya rancangan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yaitu adanya kesepakatan antara mentor dan guru. Kemudian disetujui rancangan media pembelajaran yang saya ajukan. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi masih sama dengan poin pertama tadi, yaitu kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, kemudian Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan juga visi SD Negeri Prawit 1. Untuk literasi mengikat media pembelajaran yang saya gunakan bentuknya seperti ini. Jadi ini media pembelajaran ini terdiri dari struktur-struktur unsur-unsur yang ada di dalam teks narasi. Jadi saya urutkan mulai dari judul cerita, penulis, penerbit, tokoh beserta wataknya, kemudian amanatnya apa, ringkasannya seperti apa. Jadi ini medianya arahnya adalah anak-anak belajarnya secara terstruktur, secara urut, meliputi dari yang sederhana, melihat judulnya yang paling atas biasanya. Kemudian penulis, kalau di buku itu biasanya nanti di bagian awal. Kemudian penerbit itu biasanya campur di bagian awal atau halaman selanjutnya. Nah, tokoh dan watak ini anak-anak biasanya masih kadang campur antara penulis juga dimasukkan ke dalam tokoh, padahal sangat berbeda. Nanti kebingungan ketika menentukan wataknya. Nah, kemudian amanatnya, ketika di awal belum sama sekali ada bantuan, mereka kebingungan. Amanat itu apa toh Pak? Nah, lewat media ini kita bimbing, kita bantu
biar pola pikir mereka runtut dari yang sederhana kemudian menuju sedang kemudian tingkatan untuk mengambil intisari dari sebuah teks narasi. Pesan apa yang bisa diambil dari bacaan tersebut? Terakhir, membuat ringkasan dari cerita teks narasi yang mereka baca atau mereka temui. Untuk rencana dan hasil kerja PPPK selanjutnya di poin nomor 3 yaitu menyusun modul ajar yang memuat media pembelajaran literasi Magikarp. Tahapan kegiatannya adalah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor mengenai pembuatan modul ajar yang memuat media pembelajaran literasi Magikarp dan persetujuan oleh mentor dalam penyusunan modul ajar. Hasil yang tercipta adalah modul ajar yang memuat media pembelajaran literasi Magikarp, yaitu terciptanya modul ajar yang memuat media tersebut. Kemudian modul ajar yang saya buat sudah disetujui oleh Bapak Mentor. Kontribusi cocok, selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan juga SD Negeri Prawit 1. Ini adalah 2 gambar yang mewakili saya sedang melaksanakan kegiatan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Di gambar kanan dan gambar kiri di konsultasi saya sebelum bertindak dan juga membuat perencanaan. Kemudian untuk tahapan rencana yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran literasi Magikarp. Kemudian tahapannya adalah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran literasi Magikarp. Outputnya adalah terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran literasi Magikarp. Kontribusi sama, yaitu selaras sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta. Untuk kegiatan pembelajarannya yang saya laksanakan sebagai contoh di kelas seperti ini. Dan langkah-langkah dalam penggunaan kartu tadi, yang pertama kita anak-anak diminta untuk memperhatikan unsur yang ada. Kemudian yang kedua, letakkan literasi Magikarp berdampingan dengan teks narasi yang akan dianalisis. Itu misalkan ujungnya kertas atau buku, maka diletakkan berdampingan. Yang ketiga, baca dengan teliti teks narasi, karena nanti teks narasi itu yang namanya teks narasi pasti akan tersusun dengan rapi dari yang sederhana. Maka itu sudah sesuai dengan unsur yang ada di dalam kartu literasi Magikarp. Kemudian yang keempat, isi tiap unsur yang ada dalam literasi Magikarp secara urut. Nah, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi di awal saya sampaikan kegiatan pembelajarannya adalah di kelas. Kemudian saya kembangkan, yaitu pembelajarannya jangan hanya ada di dalam kelas, tapi juga pembelajarannya ada di lab komputer. Anak-anak diminta untuk mencari bahan teks narasi, bahan baca yang ada di lab komputer. Karena di tempat kita ada lab komputer, sarana internetnya ada, biarkan mereka belajar lewat internet, searching mencari narasi cerita yang mereka inginkan atau yang mereka dapatkan. Pastinya akan berbeda-beda sumber ceritanya, sumber narasinya, tidak ada masalah. Ketika mereka di sini senang, harapannya adalah belajarnya senang, kemudian ilmu yang didapatkan juga masuk. Kemudian kita memanfaatkan perpustakaan. Di perpustakaan kita sudah ada meja, kita manfaatkan meja tersebut untuk anak-anak belajar. Dan juga di sampingnya yang terlihat sedikit itu ada karpet. Kita sediakan pula tempat yang nyaman, tidak hanya meja, bagi mereka yang senang belajar. Di bawah lesehan kita fasilitasi, biarkan mereka belajar membaca, menganalisis unsur teks narasi sesuai dengan kesenangan dan minat mereka mau belajar di mana. Nah, ini contohnya anak-anak belajar di bawah didampingi oleh gurunya. Kemudian ada yang di perpustakaan, ada yang belajarnya di luar kelas.
Kemudian untuk poin yang kelima terkait dengan rencana dan hasil kerja PPPK, yaitu kegiatannya melakukan evaluasi, penilaian, dan refleksi pembelajaran. Tahapan kegiatan, pendidik melakukan penilaian formatif, kemudian meminta umpan balik dari peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan menggunakan angket. Hasilnya adalah pendidik mendapatkan hasil penilaian formatif, kemudian mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Kontribusi selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan juga SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta. Ini saya paparkan sebagai contoh ada Ananda Lazio di dalam membuat dan juga menganalisis teks cerita menggunakan literasi Magikarp. Itu ada, bisa dilihat dari isiannya sudah terlihat, judul ceritanya sudah bisa mengambil, penulisnya sudah diisi, penerbitnya juga sudah ada, tokoh contohnya tokoh Budi wataknya baik, kemudian Denny wataknya tidak pelit, bisa memberikan atau menyebutkan tokoh beserta wataknya pas. Kemudian untuk amanatnya sedikit simpel tapi sudah memiliki makna, yaitu janganlah pelit. Itu sudah merupakan makna. Anak mengambil inti cerita atau pesan cerita itu sudah dapat. Kemudian ringkasan ceritanya, nah ini anak-anak berdasarkan mereka sendiri, mereka membuat ringkasan cerita versinya sendiri dari hasil membaca yang baru saja dilakukan. Kemudian yang sebenarnya juga sama, modelnya sama. Dari hasil evaluasi yang saya lakukan itu untuk kondisi awal tadi saya sampaikan contoh sebagai perbandingan. Kalau untuk menentukan judul memang di awal itu hampir semuanya sudah bisa, tapi memang ada 1, 2, 3 anak yang memang belum bisa. Tapi setelah melakukan kegiatan dengan menggunakan literasi Magikarp tadi, alhamdulillah untuk menentukan judul cerita semuanya sudah bisa menentukan judul cerita. Kemudian menentukan nama penulis, ini di awal tadi yang belum bisa itu ada 29%, sekarang berkurang hanya menjadi 4%. Ini kalau dilihat 4% itu berarti hanya satu anak, karena memang kita punya satu anak yang spesial yang harus kita bimbing, kita didik, tapi dengan kesabaran yang luar biasa, karena memang menulis dan membacanya masih perlahan-lahan. Tapi ini sudah menunjukkan peningkatan dari tadi yang awalnya 71% yang baru bisa, sekarang sudah 93%. Untuk kondisi awal pada penerbit, menentukan nama penerbit tadi yang sudah bisa baru 75%, sekarang berubah menjadi 93% nama penerbitnya. Jadi poin 1 menentukan judul, kemudian tadi ada menentukan nama penulis dan menentukan nama penerbit, peningkatannya sudah cukup maksimal ini. Kemudian berkembang lagi ke tahap yang lebih sulit kalau mungkin bagi anak-anak, yaitu menentukan nama tokoh dan watak. Di awal tadi yang baru bisa atau sudah bisa 18%, setelah ada tindakan dengan media pembelajaran literasi Magikarp berubah menjadi 82% anak sudah bisa, peningkatan yang sangat signifikan ini. Kemudian untuk menentukan amanat, kondisi awal anak-anak yang sudah bisa baru 14%. Ini yang berkembang dan sama sekali belum bisa itu imbang di 47% dan 39%. Setelah ada tindakan yaitu menentukan amanat, maka diperoleh hasil perkembangan anak-anak yang sudah bisa menentukan amanat, membuat amanat dari cerita yang dibaca mencapai 71%. Untuk membuat ringkasan, ini ada 18% yang baru bisa, 20% belum ada ini. Setelah ada tindakan, alhamdulillah ada 71% anak yang sudah bisa membuat ringkasan, dan 29% proses berkembang, jadi sudah bisa membuat ringkasannya masing-masing. Nah,
Untuk rencana kerja menengah yang saya lakukan untuk tahun pertama itu adalah rencananya adalah membuat media pembelajaran literasi Magikarp bagi siswa kelas 6. Kemudian hasilnya adalah terciptanya media pembelajaran literasi Magikarp bagi siswa di SD kelas 6 di SD Negeri Private 1 kelas 6. Untuk tahun yang kedua rencananya adalah mempercantik tampilan literasi Magikarp. Kalau tadi masih sederhana karena memang barang baru. Kemudian di tahun kedua rencananya akan kita percantik. Hasilnya adalah dengan tujuan siswa semakin paham dalam menganalisis teks narasi. Anak-anak semakin paham, tertarik untuk menggunakannya. Kemudian rencana tahun yang ketiga itu menambah variasi unsur pada literasi Magikarp. Nanti ditambah lagi rencana variasi unsurnya. Contohnya penambahan ada unsur protagonis atau antagonisnya. Nah, itu bisa ditambahkan. Outputnya harapannya media ini bisa digunakan juga untuk anak-anak kelas 3, 4, 5, tidak hanya kelas 6 saja. Untuk kelas 1 dan 2 mungkin saat ini di tahun ketiga mungkin belum, jadi menyesuaikan dulu kelas 3, 4, 5. Harapannya sudah banyak yang membacanya lancar. Untuk tahun keempat saya melakukan evaluasi penggunaan media pembelajaran literasi Magikarp. Hasilnya terlaksananya evaluasi penggunaan media pembelajaran literasi Magikarp. Yang rencana kerja menengah tahun kelima, saya melakukan refleksi penggunaan media pembelajaran literasi Magikarp. Tujuannya itu kemudian hasilnya terlaksananya refleksi penggunaan media pembelajaran literasi Magikarp. Jadi setelah ada evaluasi, kita adakan refleksi untuk perbaikan. Bab yang kelima terkait dengan kesimpulan. 1. Penggunaan media pembelajaran literasi Magikarp mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam menganalisis teks narasi pada siswa kelas 6 di SD Negeri Private 1 Kota Surakarta. Yang kedua, penerapan media pembelajaran inovatif yang dalam hal ini media pembelajaran literasi Magikarp. Guru berusaha melaksanakan pembelajaran yang bermutu, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa. Poin yang ketiga, kegiatan penggunaan media pembelajaran literasi Magikarp selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan juga SD Negeri Private 1 Kota Surakarta. Untuk saran pada bab 5, yang pertama bagi siswa, berusahalah dengan maksimal berjuang untuk apa yang kamu inginkan dan menemukan inspirasi, motivasi untuk terus maju jika ingin sukses. Bagi rekan sejawat, kita dapat mengajar seorang siswa pelajaran selama sehari penuh. Tetapi jika kita bisa mengajarinya belajar dengan menciptakan rasa ingin tahu, maka dia akan melanjutkan proses belajar selama dia hidup. Maka mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagi orang tua perlu mendampingi anak belajar karena mereka berperan penting dalam mendidik anak. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan untuk seminar pada kesempatan siang hari ini. Setelah ini mungkin ada tanya jawab, tapi saya kembalikan terlebih dahulu kepada pembawa acara. Kita berikan aplaus tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Catur Widodo SPD yang sudah memberikan seminar pada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa membawa dampak yang baik, kemudian bisa bersinergi kepada kita semuanya. Maka J kepada Ibu peserta yang berbahagia pada siang hari ini luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus tepuk tangannya. Berikutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan atau hal-hal yang kurang paham bisa nanti dijelaskan pada siang hari ini. Sesi sebelah kanan, sayap sebelah kanan ada? Iya? Di sebelah kiri saya? Oh, mungkin ada di tengah. Iya, monggo kepada peserta Bu Azizah dipersilakan. Monggo. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan yang Pak Catur sampaikan tadi, bagaimana cara yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan literasi siswa? Begitu Pak.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Monggo Bapak Catur langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Azia atas pertanyaannya. Bagaimana meningkatkan literasi siswa selain yang saya sampaikan tadi ya. Jadi literasi ini memang sesuatu yang menarik. Untuk meningkatkannya memang harus kita mulai dari kecil. Kalau di SD berarti mulai dari kelas 1. Nanti akhirnya tetap harus berjenjang. Nah, yang saya sampaikan tadi memang salah satu cara yang kebetulan saya terapkan dan saya temukan. Tapi caranya sebenarnya banyak. Tadi kebetulan saya kombinasikan semua. Jadi bisa tadi belajarnya membaca anak-anak itu bisa dilaksanakan di luar kelas. Bisa di halaman sekolah, halaman kelas, kemudian dilaksanakan di perpustakaan, kita manfaatkan perpustakaan yang ada, kita izinkan anak-anak misalkan bawa HP, kemudian mencari referensi di HP-nya, tapi tetap harus ada pantauan, kemudian ke lab untuk mencari bahan-bahan referensi. Nah, ini tadi semuanya saya coba, tujuannya apa? Membuat mereka tidak hanya belajarnya di dalam kelas saja, tetapi juga di mana saja mereka bisa mempraktekannya. Tapi yang pasti di samping mereka membaca juga tetap harus ada yang namanya beban belajar. Apa itu? Berupa pemberian soal. Nah, ini tadi kartu literasi Magica tadi sebenarnya wujudnya adalah unsur-unsur yang ada di dalam teks narasi. Saya kemas bentuk seperti itu. Tujuannya apa? Setelah mereka membaca, mereka juga mengisinya. Tanpa mereka sadari, mereka sedang belajar. Seperti itu Bu Aziza. Terima kasih Pak Catur. Sama-sama Bu. Semoga bisa diterapkan di kelas-kelas lain, tidak hanya di kelas fase tinggi, tapi juga fase A dan B seperti itu. Terima kasih Bu Aziza. Harapannya untuk hari ini tidak hanya diterapkan kepada kelas yang atas, tetapi untuk kelas yang bawah juga bisa menerapkan, sehingga anak didik kita semakin hari semakin maju, semakin berkembang, dan pendidikan tentunya di SD Negeri Prawit 1 semakin jaya. Kita berikan aplaus, tepuk tangan yang luar biasa. Ya. Terima kasih semuanya untuk peserta seminar pada siang hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah jelas. Terima kasih untuk Bapak Catur Widodo SPD yang sudah memberikan seminar pengenalan nilai dan etika bagi PPPK pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 angkatan yang ketiga. Dengan penuh antusias para peserta sudah mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir. Ibu Dwi pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara siang hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama, monggo. Niki